Jadi sebulanan ini gue berkesempatan ya buat nyobain laptop yang fitur dan fasilitasnya memang luar biasa komplit ya untuk dipakai kerja. Dan ini adalah Acer TravelMate P414. Ini merupakan salah satu varian dari Acer TravelMate P4 series, seri laptop Acer yang memang didesain ya untuk kerja ataupun bisnis. Dan sebenarnya masih ada satu varian lagi ya di seri ini, yaitu Acer TravelMate P4 Spin yang merupakan laptop bisnis convertible dengan layar touchscreen yang bisa di flip. Tetapi yang gue review ini adalah varian yang non-convertible ya dan touchscreen juga, yang secara harga bisa lebih terjangkau dengan fitur dan fasilitas kerja yang sama-sama lengkap. Nah, performa dari Acer TravelMate P414 ini memang terlihat dirancang ya untuk aktivitas kerja. Yang gue review ini prosesornya menggunakan Intel Core Ultra 5 235U. Ini prosesor Intel Core Ultra Series 2 ya dengan 12 core yang terdiri dari 2 low power efficient core, 8 efficient core, dan 2 performance core. Saat butuh performa, prosesor ini bisa memberikan max turbo frekuensi sampai 4,9 GHz, tetapi saat sedang dipakai santai, itu bisa menggunakan base frekuensi yang hanya di 700 MHz. Yang untuk sebuah laptop kerja ya, range frekuensi ini bisa memberikan performa kencang saat dibutuhkan, tetapi di satu sisi juga bisa memberikan keawetan baterai saat digunakan untuk berbagai task ringan. Nah, prosesor ini dikombinasikan dengan 32 GB RAM DDR5 ya, dan juga 512 GB NVMe SSD. Untuk GPU-nya ini menggunakan integrated GPU Intel Graphics yang support ray tracing ya, dan dilengkapi dengan NPU Intel AI Boost untuk memproses berbagai task yang diperlukan oleh AI. Nah, hasil benchmark PC Mark 10 ya yang gua tes di laptop ini memberikan hasil performa yang tinggi untuk aktivitas kerja. Di sini terlihat aktivitas esensial ya seperti web browsing dan video conference itu dapat skor 9.800-an. Aktivitas produktif seperti olah dokumen dapat skor 8.500-an, dan yang menarik, skor untuk aktivitas digital content creation ya kayak foto editing dan video editing ini juga terlihat dapat skor yang tinggi teman-teman, sampai di 7.400-an. Untuk skor gaming memang di sini menjadi yang terkecil ya dengan skor 4.100-an, yang sebenarnya wajar untuk laptop yang memang ditujukan sebagai laptop kerja dan juga laptop bisnis. Overall, benchmark PC Mark 10 di laptop ini berhasil mendapatkan skor 5.577. Dan ini performa yang sudah sangat kencang ya untuk aktivitas kerja harian. Sepanjang gue pakai ya buat browsing, olah dokumen, multitasking, ini berjalan sangat mulus ya di laptop ini. Buka banyak window aplikasi dan pindah antar aplikasi juga terasa responsif teman-teman, berkat kapasitas RAM yang memang sangat besar ya untuk sebuah laptop kerja, yaitu 32 GB. Gue tes untuk pekerjaan berat ya dengan edit video menggunakan DaVinci Resolve, juga responsif. Preview timeline bisa dimainkan dengan lancar, edit video multilayer juga terasa lancar, termasuk proses render ini juga berlangsung cepat di laptop ini. Jadi render video 20 menit itu bisa selesai ya dalam waktu 3 menit 51 detik ya di laptop ini, yang mana ini sangat impresif ya untuk sebuah laptop tanpa discrete GPU. Begitu juga waktu gua tes untuk membuka desain 3D ya dengan Blender, performanya juga terasa responsif. Dan meskipun didesain sebagai laptop kerja, bukan berarti laptop ini nggak bisa diajak gaming. Hasil skor 3D Mark dengan benchmark Stillnomad mendapatkan skor 412. Dengan estimasi performa bisa dapat 65 plus FPS untuk Battlefield 5 di setting Full HD Ultra, 35 plus FPS untuk Red Dead Redemption 2, serta 185 plus FPS untuk game Fortnite. Performa realnya waktu dipakai gaming, gua tes main Counter Strike 2 ya, by default sebenarnya ada di setting grafis high, tetapi di setting ini kita dapat 25 sampai 27 FPS aja. Gameplaynya jauh lebih enak ya saat setting grafis kita turunkan ke medium, karena di setting ini kita bisa dapat 45 sampai 50 FPS dengan tampilan grafis yang masih sangat bagus. Untuk game open world seperti Euro Truck Simulator, kita bisa main di setting grafis high dengan gameplay yang lancar ya di 45 sampai 50 FPS, yang lagi-lagi performa gaming yang sangat baik ya untuk ukuran laptop kerja dengan integrated GPU. Tapi satu hal yang bikin Acer TravelMate P414 ini jadi cocok dan enak banget ya dipakai kerja adalah keberadaan port yang sangat lengkap. Zaman sekarang udah sangat langka ya kita nyari laptop yang portnya lengkap, padahal untuk kebutuhan kerja ataupun bisnis itu kelengkapan port sangatlah penting. Teman-teman bisa lihat ya di Acer TravelMate P414 ini ada port Ethernet RJ45 di sebelah kanan, yang artinya untuk connect ke local area network atau connect ke internet itu bisa via kabel juga, tinggal dicolokin aja ke sini ya. Dan ini port yang udah sangat-sangat langka ada di laptop masa kini, padahal masih cukup sering lah ya dibutuhkan di dunia kerja. Terus ada juga port USB Type A, plus ada audio sekaligus mic combo jack ya 3,5 mm. Di sebelah kiri ini masih ada lagi 2 port USB 4
Type-C yang juga merupakan port Thunderbolt 4 ya, sampai 40 gigabit per second. Port ini juga bisa jadi display port, bisa jadi port charging juga dengan power delivery ya. Terus ada port HDMI yang artinya juga untuk connect ke layar, monitor atau proyektor tinggal colok aja ke sini. Terus yang menarik ada juga port USB Type A yang support fitur sleep and charge. Teman-teman bisa lihat ya, ada logo baterai di port USB ini, artinya kita bisa charge smartphone, tablet atau device apapun yang kita punya lewat USB port ini. Ibaratnya lagi kerja outdoor dan gak ada colokan, maka smartphone itu bisa kita charge ya di sini, bahkan saat laptop dalam kondisi off. Bahkan di depan ini masih ada satu port micro SD card yang di laptop modern saat ini juga udah sangat langka ya keberadaannya. Jadi lengkapnya port di Acer TravelMate P414 ini bikin laptop ini emang enak banget ya dipakai kerja, karena hampir semua port yang kita butuhkan untuk kerja itu ada, bisa dipakai untuk presentasi, connect network, sampai dipakai ngecharge device lain. Langsung tinggal colok aja, nggak perlu bawa-bawa dongle kemana-mana. Dan kelengkapan port di laptop ini didukung juga dengan desainnya yang praktis dan tangguh teman-teman. Desain Acer TravelMate P414 ini terlihat memang dirancang ya untuk portabilitas dan ketahanan. Jadi bobotnya ringan, memang hanya 1,38 kg aja, membuat laptop ini mudah dibawa kemana-mana. Tetapi meskipun ringan, secara spesifikasi laptop ini udah memenuhi military standard 810H, yang artinya udah lolos rangkaian tes ketahanan ya di kondisi ekstrim seperti temperatur tinggi, tahan debu, hujan, getaran, dan yang lainnya. Bodi materialnya solid ya, palm rest-nya juga diklaim Acer bisa menahan beban sampai 5 kg, dan touchpad-nya ini diproteksi Corning Gorilla Glass, jadi udah anti gores. Keyboard laptop ini juga dibuat tahan tumpahan air teman-teman, dan di lubang ventilasi coolingnya ada fitur yang Acer sebut sebagai Acer Dust Defender untuk mencegah debu atau kotor-kotor masuk ke sistem pendinginannya. Jadi bisa dibilang sebagai laptop kerja, laptop ini kuat ya dipakai buat kondisi kerja yang kurang ideal seperti pekerja di lapangan atau di site-site yang kondisi kerjanya cukup ekstrim. Sedangkan buat yang kerja kantoran atau yang kerja di rumah kayak gue ya, setidaknya bisa merasa aman karena data kerjaannya ada di laptop yang tangguh dan tahan banting. Nah, sebagai laptop bisnis yang biasanya didominasi warna hitam, desain Acer TravelMate P414 terlihat lebih stylish ya dengan opsi warna pure silver. Teman-teman bisa lihat seperti apa warna pure silver di laptop yang gue review ini. Logo Acer ada di depan dan punya finishing matte ala metal yang sewarna dari bodi luar, cover bawah sampai palm rest, touchpad, dan sekitaran keyboardnya. Warna yang berbeda hanya ada di bezel layarnya yang diberi sentuhan warna hitam. Nah, layarnya ini merupakan layar IPS display 14 inch dengan resolusi WUSGA 1920 x 1200 pixel. Aspek rasionya 16:10 yang sedikit lebih tinggi memang dari resolusi Full HD yang punya rasio 16:9. Nah, rasio ini memang terasa lebih enak ya untuk kerja karena di satu sisi masih terlihat lebar untuk buka window side by side ya dan juga melakukan multitasking, tetapi di sisi lain layarnya sedikit lebih tinggi yang membuat baris dokumen bisa tampil lebih banyak dan nggak perlu terlalu sering scroll saat browsing atau olah dokumen. Tampilan layarnya cerah dengan warna yang terlihat tajam, akurasi warnanya 100% sRGB ya, yang nggak cuman terlihat bagus saat dipakai nonton film atau video, tetapi juga terasa sangat membantu ya saat dipakai buat menyelesaikan berbagai pekerjaan yang butuh akurasi warna seperti edit foto atau edit video yang sering gue lakukan di laptop ini. Dan sebagai laptop kerja, Acer menanamkan beberapa fitur ya untuk mempermudah aktivitas kerja melalui Acer TravelMate Sense. Ada mode yang bisa dipilih di sini dan setiap mode ini punya deretan workflow-nya masing-masing. Misal lagi mau meeting, tinggal pilih aja mode meeting, dan di mode ini screen recorder otomatis aktif, blue light shield otomatis mati, dan mode performanya otomatis masuk ke mode silent. Begitu juga kalau lagi di kantor ya dan pengen ninggal laptop, entah buat makan siang atau yang lainnya, bisa langsung pilih aja mode away yang akan otomatis mematikan layar, mengunci layar, serta memproteksi port USB, hanya bisa diakses oleh mouse dan keyboard aja. Begitu juga di mode kerja ada workflow-nya sendiri ya dan bisa bikin custom workflow juga kalau memang perlu. Mode penggunaannya juga bisa diatur, bisa ke silent, normal, atau performa ya tergantung dari kebutuhan kita. Layar ini punya blue light shield untuk melindungi mata kita ya kalau laptop dipakai kerja lama sampai malam. Ada adaptive brightness juga buat mempermudah saat laptop dipakai pindah-pindah kerja ya dari indoor ke outdoor dan sebagainya. Terus dilengkapi chip TPM juga yang merupakan hardware based security ya untuk menyimpan key enkripsi, password, biometrik, dan yang lainnya. Termasuk hal yang simple seperti kamera aja, di sini ada shutternya. Jadi kita bisa tutup ya saat tidak digunakan. Lalu ada Acer Pro Shield Plus yang berisi deretan fitur keamanan ekstra yang sangat jarang ya ada di laptop kebanyakan. Misalnya kita bisa enkripsi, deskripsi, atau menghapus file secara permanen. Terus ada juga personal secure drive ya yang besarnya bisa kita atur sendiri sampai maksimal 100 GB.
dan ini menjadi drive tersembunyi yang hanya muncul ya saat kita udah masuk ke Windows dengan biometrik. Cocok untuk menyimpan data-data kerjaan yang sangat penting dan rahasia. Kita juga bisa proteksi browser ya dan aplikasi dengan biometrik. Jadi kalau mau buka harus scan fingerprint dulu, bisa filter USB device apakah semua perangkat USB bisa connect, terus dibatasin cuman read only aja atau hanya untuk mouse dan keyboard aja. Dan kita juga bisa setup alert ya biar laptop ini ngirim notifikasi ke email kita kalau ada yang mencoba mengakses berbagai hal yang kita proteksi di laptop ini. Nah, ini ada Acer Dash Defender yang tadi sempat kita singgung ya di awal, yang bukan fitur keamanan data sebenarnya, tetapi lebih ke mengamankan laptop ini dari menumpuknya debu di internal laptop. Jadi selama 6 jam sekali, debu akan secara otomatis ya dibersihkan dengan cara mengubah arah airflow-nya untuk beberapa saat untuk menghindari menumpuknya debu di penggunaan jangka panjang. Nah, sebagai laptop modern yang dilengkapi NPU, ada beberapa fitur AI juga yang ditanamkan ke laptop ini ya. Pertama ada Microsoft Copilot, AI Assistant dari Windows yang bisa kita pakai untuk tanya jawab, translate, ngerangkum dokumen, dan sebagainya. Dan di Acer TravelMate P414 ini udah ditambahkan tombol Copilot khusus ya di keyboardnya, jadi sekali tekan, Copilot AI akan langsung terbuka. Terus ada Acer Live Art untuk bikin stiker ya dari foto, hapus background otomatis, dan sebagainya. Ada juga Acer Alter View ya untuk menjadikan wallpaper lebih hidup dengan bergerak mengikuti mouse. Lalu yang juga useful buat kerja ada Acer Purified View 2 ya yang bisa meningkatkan kualitas kamera di laptop ini dengan memberikan beberapa fitur seperti automatic framing yang bikin kamera seolah mengikuti kemana kita bergerak ya. Terus ada eye contact yang membuat mata seolah sedang melihat ke kamera meskipun sebenarnya kita sedang membaca layar misalnya. Ada juga background effect untuk ngasih blur di background, plus bisa mengatur sendiri brightness, kontras, sharpness, dan saturasinya. Ini bisa useful ya saat dipakai buat presentasi online ataupun meeting online. Ada juga Acer Purified Voice untuk meningkatkan kualitas mic pakai AI. Di sini ada beberapa mode ya, dari mode personal call yang bisa mengurangi noise dan mengurangi suara orang lain selain suara kita. Ada juga mode conference call ya, ada podcast recording sampai stereo recording juga. Webcamnya sendiri punya resolusi sensor 5 megapiksel yang bisa rekam video sampai di resolusi 1920 x 1080 piksel dengan dua lubang mic masing-masing di kiri kanannya, dan seperti inilah hasil sampel rekaman videonya. Teman-teman, ini adalah contoh hasil rekaman webcam dan mic built-in ya dari laptop Acer TravelMate P414, dan ini gue rekam ya di ruangan studio gue. Seperti yang teman-teman lihat untuk lightingnya ini gue pasang di belakang, jadi membelakangi cahaya, tetapi hasil videonya terlihat bagus ya, nggak underexposure untuk mukanya. Dan di sini kita bisa aktifkan beberapa efek AI ya melalui fitur Acer Purified View 2. Di sini ada background effect, kita bisa pilih portrait atau standar, dan di sini terlihat ya untuk yang portrait terlihat lebih natural. Terus kemudian ada eye contact juga ya untuk membuat mata kita seolah-olah ngelihat ke kamera meskipun sebenarnya gue lagi ngelihat ke layar. Dan ada fitur auto framing ya yang untuk mengatur frame-nya terus mengarah kepada kita. Nah, ini kita mau coba ya auto framing-nya. Kita mau coba mundur. Nah, teman-teman bisa lihat ya untuk frame-nya terlihat ngikutin kita terus ya, dan fokus ke arah kita. Misalkan gua ke arah sini, nah dia ngikutin seolah-olah kayak ada kameramennya ya. Nah, jadi seperti ini yang bisa berguna ya kalau kita sedang presentasi misalnya, atau sedang meeting online, conference ya, dia bakal terus ngarah ke kita. Nah, untuk audionya ini juga gue rekam ya menggunakan mic built-in dari Acer TravelMate P414 dengan fitur Acer Purified Voice. Gue aktifin di setting personal call. Jadi sebenarnya di sini ada beberapa noise ya. Jadi ada noise dari AC di sebelah kiri gue, sama di belakang itu ada suara dari air purifier, tetapi teman-teman mungkin bisa dengar sendiri ya kualitas audionya seperti apa dalam menghandle noise. Harusnya noise-nya bakal ditekan minimal ya, jadi suara kita bisa lebih jelas saat meeting online atau juga saat video call. Keyboardnya sendiri merupakan keyboard 80 tombol teman-teman yang udah tahan tumpahan air ya. Feel-nya buat ngetik terasa lembut, tidak berisik, dan punya key travel yang cukup dalam sampai 1,6 mm. Ada tombol copilot terpisah, tombol caps lock dan mute mic punya LED indikator ya, serta punya tombol khusus untuk ngebuka Acer TravelMate Sense. Fungsi dan shortcutnya juga lengkap di sini, dilengkapi backlight dengan 2 level kecerahan, dan untuk biometrik ini ada fingerprint scannernya yang langsung menyatu ya dengan tombol power
powernya. Dan overall pengalaman buat ngetiknya terasa nyaman, empuk di jari ya, dan touchpadnya luas dengan permukaan yang juga halus teman-teman, jadi nggak sakit di jari. Palm restnya juga terasa luas ya, dan cukup nyaman buat sandaran tangan saat mengetik lama. Untuk audio, laptop ini dilengkapi dengan dual stereo speaker yang posisinya ada di bawah kiri dan kanan laptop. Speaker ini udah di TSX Ultra Audio dengan suara yang terbilang jernih dan empuk ya untuk ukuran laptop. Teman-teman bisa langsung aja dengerin sampel suaranya di sini. Nah, baterai ini jadi satu hal yang sangat penting ya untuk sebuah laptop kerja ataupun bisnis. Acer Travelmate P414 ini dilengkapi dengan baterai berkapasitas 53 Wh yang keawetannya tentu tergantung ya dari seberapa besar load yang dijalankan di laptop ini. Plus mode performa apa juga yang kita gunakan. Tetapi untuk aktivitas harian gua dengan aktivitas kombinasi ya dari yang ringan seperti browsing untuk research referensi, mengetik dokumen untuk bikin talking point, sampai edit video ringan ya untuk sosial media, itu pagi gua cas penuh bisa dipakai sampai siang ya menjelang sore hari. Kita juga dibekali dengan charger bawaan 65 watt dengan port USB Type-C yang bisa dicas lewat kedua port Type-C-nya ini. Ada beberapa baterai charge mode yang bisa kita pilih ya di sini. Kita bisa limit charging untuk stop di 80% biar baterai lebih awet dalam jangka panjang. Bisa set sampai penuh 100% juga kalau memang sering kerja di luar, atau bisa kita custom sendiri ya start dan stop chargingnya di kondisi baterai berapa persen. Barangkali sering connect ke monitor dan pakai laptop dalam kondisi charger terus terpasang, itu juga bisa kita atur sendiri biar baterai lebih awet. USB chargernya ini pun bisa kita atur ya untuk aktif atau mati, dan bisa diatur juga stop charging USB device saat baterai laptop tersisa berapa persen. Untuk harganya, Acer Travelmate P414 varian P41455 dijual di harga mulai 21 jutaan rupiah. Sedangkan untuk Acer Travelmate P4 Spin varian P414RN55 dijual di harga mulai 24 jutaan rupiah. Dengan detail specs di masing-masing varian bisa teman-teman lihat di layar. Semuanya dengan 3 tahun garansi spare part dan 3 tahun garansi servis. Beberapa tipe tertentu laptop Acer juga memberikan gratis Acer Accidental Damage Protection ya untuk perlindungan dari kerusakan akibat kejadian yang tidak disengaja, gratis International Traveler Warranty, gratis check up, serta memberikan layanan Acer Customer Service Center yang buka 7 hari seminggu. Jadi seandainya laptop Acer teman-teman rusak nih, tinggal datang aja ke berbagai jaringan layanan Purna Jual Acer yang ada di 110 lokasi, 89 kota, dan 36 provinsi di Indonesia, yang dijamin akan dilayani dengan baik ya tanpa perlu khawatir. Dan itu dulu teman-teman yang bisa gue share hari ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Kalau ada pertanyaan tentang Acer Travelmate P414 ini silahkan sampaikan di kolom komentar. Gue Febian dari Kepoin Tekno pamit dulu, sampai ketemu lagi di video Tekno lainnya besok.